Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung front loading digital inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Tanto yang berada di Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Tanto yang berada di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk ini adalah bagian depannya, panel depannya. Selanjutnya kalau saya balik, nah di sini adalah bagian baut power supply-nya. Nah, nampaknya di baut power supply ini sudah pernah dilakukan usaha perbaikan. Terlihat ada jumper-jumper kabel seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Untuk mencoba menghidupkannya, kita bisa kasih input AC 220 di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, coba kita colokkan. Dan coba saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk modul mesin cuci ini memang bermasalah. Tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi nampaknya untuk modul mesin cuci ini tidak bisa memberikan respon. Langsung kita bongkar untuk modul mesin cucinya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Untuk kali ini modul mesin cuci saya posisikan seperti ini, dan kembali kita lakukan pengecekan secara fisik. Di sini untuk board displaynya seperti ini ya teman-teman. Nampaknya untuk board display masih aman, belum ada penjemperan. Tapi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk board power supply-nya di sini terlihat sudah dilakukan usaha perbaikan. Mungkin ini sudah dipasang gacun ya teman-teman. Seperti ini. Dan terlihat di sini juga ada, saya nggak tahu nih, ada kabel jumper apa. Dan nanti coba kita lakukan pengecekan. Kembali kita kasih input AC 220 di potnya. Dan kita colokkan. Langsung kita lakukan pengukuran tegangan. Apakah tegangan 5 volt itu nyampe ke board displaynya? Kita lakukan pengukuran di transistor reset di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 5 volt tidak hadir ya teman-teman. Oh iya, tapi di sebelah kiri hadir, terukur 4,1 volt, tapi di sebelah kanan ini tidak hadir. Dan untuk 12 voltnya, nah 12 volt hadir 16,75. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya kembali. Nah, untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi memang modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon. Selanjutnya coba saya lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini, dan mungkin saya langsung fokus di board power supply-nya di sini. Karena di sini saya sudah melihat adanya penjemperan, barangkali ada jalur yang putus, atau mungkin ini dipasang gacun teman-teman. Barangkali gacunnya ini bermasalah. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya sudah berusaha mengembalikan komponen-komponen aslinya, dan untuk gacun ini saya sudah lepas. Selanjutnya di sini saya juga menemukan optokopel. Ini juga saya ganti. Di beberapa jalur dari optokopel ini pun tadinya itu sudah di cutting. Saya juga sudah lakukan penjemperan, dan itu tidak membuahkan hasil teman-teman. Coba saya colokkan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di IC PWM-nya di sini. Ini normalnya di sini harus hadir 300 volt. Nah, di sini sudah hadir 300 volt teman-teman. Tapi untuk output di area sekunder belum mengeluarkan outputnya. Nah, di sini tidak keluar outputnya. Begitu juga untuk jalur 12 voltnya itu sama. Ya, memang untuk menormalkan jalurnya ini saya rada sedikit susah, dikarenakan memang saya tadi menemukan di sini tuh sudah di-cut untuk jalurnya, dan saya sudah berusaha mencari jalur-jalur yang lain. Barangkali ada jalur yang di-cut lagi, tapi saya tidak menemukan hasil.
Selanjutnya coba akan saya lakukan pemasangan gacun yang baru. Barangkali dengan dipasang gacun yang baru itu masalah bisa teratasi. Ya memang untuk pasang gacun itu buat saya adalah solusi terakhir teman-teman. Jika hal tersebut masih bisa diupayakan dengan menggunakan komponen aslinya, saya akan gunakan komponen aslinya. Tapi jika tidak ada solusi, langkah terakhir saya pun memasang gacun. Oke teman-teman, untuk kali ini saya pasang gacun seperti ini, dan tentunya untuk mendapatkan output tegangan yang diharapkan harus disetting dari trimpotnya ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan dan langsung kita lakukan pengukuran di area sekunder untuk tegangan jalur 12 voltnya. Nah, disitu sudah hadir terukur 11,29 volt. Selanjutnya untuk tegangan 5 voltnya, nah untuk 5 volt sudah hadir terukur 5,1 volt. Dari hasil pengetesan ini untuk power supply setelah saya pasang gacun sudah normal, dan coba kita lakukan pengetesan dengan board displaynya. Selanjutnya setelah terhubung ke board displaynya, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan dan saya tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk modul mesin cuci ini belum bisa hidup ya teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran tegangan di area board displaynya. Di jalur 5 volt di transistor reset di sini harus terukur 5 volt. Nampaknya di sini tidak keluar tegangan teman-teman. Untuk yang sebelah sini, nah di sini keluar 2,98 volt, tapi sebelah kanan tidak, hanya terukur 0,012. Selanjutnya untuk 12 voltnya, nah di sini untuk 12 voltnya juga jadi ngedrop, hanya hadir 9 volt. Dari hasil pengetesan ini bisa jadi untuk board displaynya ini mungkin bermasalah, dan coba saya lakukan penelusuran lanjutan, barangkali ada komponen yang short di board displaynya. Untuk mengetahui sumber shortnya itu dari mana, di sini bisa kita cut untuk salah satu jalurnya. Untuk board display ini disuplai dengan dua tegangan, yaitu tegangan 12 volt dan 5 volt. Dan kalau saya urutkan, teman-teman dengarkan buzzernya aja. Untuk jalur 5 volt di sini, ini adalah pin 5. Nah, ini pin 5. Selanjutnya di kabel ini pun tentunya sama, dan kalau saya urutkan ini akan ketemu dengan J39. Nah, di sini. Di J39 ini saya angkat untuk jumpernya. Nah, seperti ini. Dengan maksud dan tujuan kita akan mengetahui apakah jalur 5 volt yang short atau jalur 12 volt yang short. Jika setelah proses cutting untuk jalur 5 volt ini tegangan normal, berarti tegangan 5 volt itu yang bermasalah. Dan untuk tegangan 5 volt tersebut ini menuju ke mikom teman-teman. Dari sini ini ke sini. Nah, ini yang saya angkat untuk jumpernya. Selanjutnya ke sini. Dan ini ke transistor reset. Selanjutnya dari sini ini menuju ke mikom, dan jalur ke mikom itu sudah kita cut. Selanjutnya kembali coba kita lakukan pengukuran tegangan setelah proses cutting jalur 5 volt. Kembali saya colokkan dan coba kita ukur di jalur 5 voltnya. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk 5 voltnya, nah bisa teman-teman lihat untuk 5 voltnya sudah normal ya teman-teman, terukur 5,5. Selanjutnya untuk jalur 12 voltnya, nah 12 volt pun sudah hadir normal, terukur 13,41 volt. Dari hasil pengukuran ini memang jalur 5 volt itu bermasalah, dan jalur 5 volt itu adalah jalur menuju ke mikomnya ini. Oke teman-teman, dari sekian proses untuk board displaynya ini, alhamdulillah kebetulan saya ada board display pengganti. Nah, ini untuk board display yang lama yang rusak. Untuk jumper yang di sini tadi, ini saya buka karena memang jalur yang menuju ke mikomnya itu short. Selanjutnya dengan board pengganti, coba kita cobain hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan dan saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Untuk rotary switch sudah berfungsi normal. Saya matikan dan kembali saya hidupkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan assembling ke cover depannya dan kita cobain kembali untuk modul mesin cucinya. Lanjut. Setelah semuanya rapi, kembali coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan dan saya tekan tombol powernya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk rotary switch berfungsi normal. Untuk tombol-tombol yang ini pun berfungsi.
Saya matikan, kembali saya hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kupluk kodok.